Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Leo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu guys di Januari ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Januari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan kemudian satu kartu lagi tuh clue, nasihat atau petunjuk ya guys, yang akan membuat bulan Januari ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Karena trust me guys, Januari pasti punya tantangannya sendiri. Mungkin akan terasa lebih tenang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, atau bisa jadi akan lebih rempong guys ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu. Mudah-mudahan pesan ini bisa bermanfaat ya Leo. Oke guys, that's a sword, nice. Ini masuk dalam kategori mini video, jadi durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Dan aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Mari kita mulai Leo. Yang pertama mantra kamu dulu guys. Halo. Please bless this reading for Leo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for January 2024. Thank you very much. Suasananya udah mau tahun baru banget ya guys, udah mau liburan banget. Oke, cepat banget sih Leonya. Forgiveness bring freedoms. Forgiveness brings freedom. Aku akan dekatkan ini guys ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan disimpan di galeri HP ya. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1 hari 2 hari guys. Belajar untuk afirmasi itu nggak bisa 1 hari 2 hari. Minimal 21 hari berturut-turut. Oke. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang 31 hari bulan Januari kamu baca ini guys ya. Mungkin 1-2 hari aja kamu perlu baca, karena kalimatnya pendek sekali. Ini gampang untuk diingat. Forgiveness brings freedom. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu memaafkan akan membebaskanku. Memaafkan akan membebaskan. Memaafkan akan membebaskan. Udah hafal ya nggak sih? Memaafkan akan membebaskan ya. Tapi kalau misalnya agak-agak sulit untuk menghafal, karena nggak semua orang guys bisa cepat menghafal, ini mungkin 2 atau 3 hari pertama kamu perlu buka layar HP, buka HP kamu, lihat galeri dan baca apa sih kalimatnya. Kayak begitu ya guys. Pagi hari sesudah bangun tidur, malam hari sebelum tidur, di masa ngantuk-ngantuknya, itu waktu yang paling tepat untuk menancapkan atau menginjeksi ini ke subconscious mind. Kalau sudah masuk ke subconscious mind kamu nggak perlu baca lagi guys. Kamu nggak perlu ingat-ingat lagi ya, karena ini ada di alam bawah sadarmu. Anytime kamu membutuhkan, dia akan naik ke permukaan kayak begitu ya. Let's say misalnya ada seseorang yang berbuat salah sama kamu, kamu akan langsung teringat forgiveness bring freedom. Begitu aku memaafkan, aku menjadi bebas. Oke, begitu aku memaafkan, aku bisa mendapatkan kebebasan. Itu akan kamu ingat otomatis gitu, tanpa kamu harus apa kata si Ray kemarin, nggak perlu lagi ya. Ini akan terinjeksi, terukir. Once ini terukir guys di subconscious mind kamu, tidak ada siapapun yang bisa menghapusnya lagi ya. Oke. Kamu akan merasa bersalah atau nggak enak ketika seseorang datang minta maaf sama kamu dan kemudian kamu tidak maafkan. Atau kamu akan merasa bersalah atau nggak enak ketika ada seseorang yang berbuat salah sama kamu, dia tidak minta maaf dan kamu tetap memendam dendam gitu ya, kayak menunggu-nunggu dia datang minta maaf sama kamu. Itulah dia ciri-cirinya nanti kalau ini sudah terukir abadi di subconscious mindmu ya. Ketika kartu ini datang Leo, maka di Januari ini kamu bisa teringat kembali dengan orang-orang yang berbuat salah sama kamu tapi belum datang minta maaf gitu ya guys, ngeyel gitu istilahnya, atau pura-pura gila, pura-pura nggak tahu dia kalau dia tuh punya salah sama kamu. Atau bisa jadi ada orang yang datang minta maaf ke kamu karena dia tahu dia punya salah dan kamu tidak mau memaafkan ya. Aku nggak akan pernah memaafkanmu. Atau bisa jadi kamu bilang ya udah aku maafin kamu, tapi masih dipendam guys marahnya, bencinya, dendamnya. Itu skenario kedua. Atau skenario ketiga, ada seseorang yang menurut dia tidak salah dan menurut dia tidak perlu minta maaf, tapi itu menyakiti kamu. Sama ya guys, outputnya sama, damage-nya akan sama. Sama-sama menghalangi kebebasanmu katanya kalau kamu tidak mengclearkan ya. Jadi ini melatih kamu secara subconscious, di subconscious mind kamu itu untuk bisa memaafkan tanpa harus menunggu seseorang minta maaf, tanpa harus menunggu seseorang menyadari kesalahannya, atau dengan mudah
dan tidak mempersulit orang yang datang minta maaf ke kamu katanya di Januari ini ya. Dan perlu kamu manifestasikan banyak berarti ya Leo. Leo kolektif itu akan merasa jadi korban guys. Banyak yang dizolimi. Kalian akan merasa kalian terzolimi. Si ini menjolimi aku, si itu menjolimi aku. Dan ya namanya orang ya guys, manusia. Kita bilang itu salah, dia belum tentu ngaku itu salah ya nggak sih. Itulah adilnya universe ini guys. Tuhan ini adil guys. Kalau seandainya syarat untuk bisa mendapatkan kebebasan hanyalah ketika yang bersalah datang minta maaf, katanya hancur kita guys. Serius gak sih? Coba pikirkan guys. Satu-satunya syarat untuk bisa mendapatkan ketenangan hati yang berkaitan dengan memaafkan adalah ketika yang bersalah datang minta maaf. Kalau yang bersalah tidak datang minta maaf, tidak akan ada perdamaian di dalam dirimu. Kalau katanya universe begitu, hancur dunia ini guys. Universe itu tahu, pintar, cerdas. Gak usah, yang salah itu gak perlu datang minta maaf. Kamu bisa maafkan dia tanpa dia minta maaf sama kamu. Tujuannya apa? Bukan untuk membebaskan dia, karena dia pasti akan kena karmanya sendiri. Tapi tujuannya adalah untuk membebaskan kamu, supaya kamu gak perlu minum racun tiap hari. Kenapa guys, kalau kita benci seseorang karena kesalahan dia gitu, itu kan kayak kita minum racun tiap hari ya. Mana dianya gak ada urusan sama kita lagi, atau dianya gak mau lihat kita lagi gitu. Tapi kita selalu ingat tentang kesalahan dia, itu mah kita minum racun tiap hari guys. Mati aja lu, kita bilang begitu dalam hati. Tapi sebenarnya itu negativity itu sedang meracuni diri kita. Tanpa kita sadari, kita yang bilang ke diri kita sendiri kalau kita yang mati aja. Ini banyak yang gak diketahui orang. Rahasia seperti ini banyak orang gak tahu guys, tentang you can forgive people even though that people don't ask for apology for you. Bisa. Terelai. Memaafkan untuk menenangkan hatiku, bukan untuk membebaskan kamu. Karena biar bagaimanapun, even I don't care, kamu punya urusanmu sendiri atas kesalahan yang kamu perbuat tersebut. Kalau kamu masih degil, tetap tidak mau minta maaf, ya gak masalah. Aku sudah maafkan kamu. Aku memaafkan kamu, aku membebaskan diriku dari urusan denganmu. Tapi urusan kamu dengan Tuhan pasti masih terus berlanjut. Mengenai kesalahanmu ini, just wait for the right time. Dan kalau kamu beruntung Leo, kamu akan lihat kamu akan lihat ketika dia harus menebus kesalahannya tersebut ya. Kamu akan lihat kalau kamu beruntung guys. Kita teruskan ke kartu kedua. Ini adalah kartu direction clue atau petunjuk ya, yang akan membuat Januari kamu ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Leo, halo. Please bless this reading for Leo. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini oracle pertamaku guys. Oracle pertama yang aku beli, milikku. Baru banget ya. I love this card very much. Love and Light namanya decknya. Doreen Virtue kayaknya kalau nggak salah kreatornya. Nama decknya Love and Light. For your information. Ini akan menjadi light untukmu Leo. Embrace adventure in your life. Ini tentang petualangan guys ya. Kayak bersikap berbeda, melakukan sesuatu yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Adventure itu tentunya yang menantang ya, petualangan. Kita gak akan disebut dengan bertualang guys kalau kita bolak-balik itu aja yang kita kerjain. Jadi aku ini sedang bertualang dari rumah ke kantor. Gak bertualang itu guys, karena kamu setiap hari kamu setiap hari melakukan itu ya. Bertualang itu misalnya aku akan bertualang ke sebuah gunung yang belum pernah aku datangi. Aku akan hiking, nah itu bertualang ya. Atau aku akan bertualang ke sebuah tempat yang cool, belum pernah aku datangi, keren, banyak alamnya di situ. Oke, bertualang. Atau akan bertualang ke sebuah mall yang belum pernah aku datangi. Ada sebuah mall besar belum pernah aku datangi, aku akan bertualang ke situ. Nah, itu bertualang ya. Tapi kalau yang biasa-biasa itu tidak petualangan namanya ya. Petualangan itu adalah yang baru, yang luar biasa, yang istimewa, yang unik. Itu katanya akan membuat bulan Januari kamu ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani Leo. Berarti hidupmu membosankan guys di Januari ini, to be honest. Karena itu aja ya. Bahkan sampai kalau kamu udah memikirkan perjalanan dari rumah ke kantor adalah petualangan, itu hidupmu itu boring banget guys, boring level tinggi. And you need to do something different katanya di Januari ini supaya terasa lebih menyenangkan. Embrace adventure in your life. Embrace itu sambutlah ya.
Ketika disuruh menyambut berarti ada yang datang ya toh guys. Nggak mungkin dong kita menyambut nggak ada yang datang. Kita berdiri di depan rumah gitu tapi nggak ada yang ditunggu, nggak ada tamu yang diharapkan datang, nggak ada yang ngasih kabar mau datang, kan on banget ya. Ini dikasih tahu sambut lah, berarti universe ini akan memberikan petualangan baru untuk kamu dalam hidupmu ya. A very new experience. Sambut katanya. Jangan dicuekin. Kemungkinan besar kamu akan kayak malas gitu ya, pengennya yang tenang-tenang aja, yang santai-santai aja. Lah janganlah, nanti kalau begitu Januarimu membosankan, nggak menyenangkan. Kamu kan mau Januari yang menyenangkan katanya dari kartu ini. So, the new experience yang dikirimkan oleh universe silakan disambut. Apa itu? I don't know, you know ya. This is your life. Tapi yang mau dikirimkan itu pengalaman baru. Jadi bukan mantan yang dikirimkan lagi Leo. So, this is the new person maybe. Ada yang akan ngechat kamu, halo boleh kenalan, bukan halo bisa kita mulai kembali. Nah bukan yang begitu. New experience itu halo boleh kenalan. Itu kalau dalam hal romance ya guys. Kalau dalam hal karir mungkin kamu akan dipercaya untuk mengerjakan sebuah project baru. Dan kamu bisa bilang enggak dulu deh pak, bisa. Nah kalau kamu bilang enggak dulu, Januari kamu ini enggak istimewa. Tapi kalau kamu bilang siap, saya akan laksanakan, walaupun kamu bingung ini opo gitu ya, namanya new experience guys. Kamu itu taunya jalan ke kantor kamu itu sampai detail liku-likunya, lubang-lubang yang ada di jalannya kamu tahu, itu mah udah membosankan. Tapi ketika disuruh jalan ke tempat baru yang nggak tahu kan itu excited ya guys. Maybe for some people. Dan katanya itu yang begitu-begitu akan membuat Januari ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk kamu guys. Oke. Mari kita lihat kartu highlightnya Leo. Halo. I call upon the Almighty God, the Archangels, Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys, untuk highlight kamu, Leo. Yang pertama adalah kartu karir, halo. Ya, yang kedua kartu, iya kamu mengabaikan sesuatu sebentar ya guys, kartu keuangan. Yang ketiga romance untuk Leo yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Leo yang sedang single. Kita mulai satu persatu dari karir kamu dulu. The Seven of Wands mengabaikan ya, memalingkan wajah dari sebuah kesempatan. Aku lihat di sini. This is minor arcana Leo. This is your card, this is your energy. Kamu yang bikin ini datang guys. Ya begitulah cara memahami tarot. Kalau tadi ini major karena misalnya The Tower katanya, maka aku harus bilang masalah terjadi Leo di Januari ini kamu gak bisa hindari lagi. Siap-siap ya guys, aku akan bilang begitu ya. Tapi ini kan datangnya Seven of Wands minor. Jadi kayak akan ada yang ditawarkan untuk kamu di karirmu ini. Kamu akan mengabaikan. Jangan dong pak, baru aja selesai cuti tahun baru udah dikasih kerjaan segini banyaknya. Jangan dong, jangan please, yang lain dulu dong gitu. Nah itulah ya disebut dengan Seven of Wands ya. Oke, ini motifnya adalah insecure, merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup mengerjakannya. Sementara katanya embrace new experience, adventure, petualangan. Kita nggak akan tahu guys kalau kita itu bisa sampai ke puncak gunung tertentu, misalnya Semeru gitu, kalau kita tidak menjalaninya, ya nggak sih? Ya nggak? Kalaupun kita gagal, akhirnya kita tahu kita gagal, kita nggak bisa naik ke puncak Semeru. Tapi hanya ketika kita mencoba menjalaninya. That's adventure, petualangan dalam hidup yang somehow katanya kadang-kadang bisa bikin hidup ini terasa jauh lebih menyenangkan, termasuk untuk kamu Leo saat ini. Dalam karirmu ini pun begitu, yang ditawarkan ke kamu ini mungkin terkesan berat, bikin repot, tapi ini akan bikin hidupmu lebih menyenangkan, bikin perjalanan karirmu lebih menyenangkan, bikin Januarimu terasa lebih menyenangkan. Jadi kalau kamu tidak ingin ada The Seven of Wands, berarti berjanjilah Leo, kalau nanti di karirmu ini ada tawaran yang menurut kamu kayak akan bikin rempong atau sangat menantang dan kamu kayak merasa dirimu gak siap menerima tantangan, kamu jangan abaikan, kamu jangan tolak, kamu hadapi, kamu terima, supaya kamu mengikuti nasihat dari kartu ini yang mengatakan bagaimana caranya supaya Januari terasa lebih menyenangkan. Jangan diabaikan, diterima, di-embrace. Oke? Oke guys, kita segera teruskan ke kartu kedua kamu. Ini kartu keuangan, The Two of Swords. Kamu hanya tinggal punya uang 200.000 di rekening kamu. Mungkin guys bisa jadi ya. Tapi The Two of Swords ini seperti
di persimpangan jalan guys. Maybe this is related to investment atau spending the money guys. Dan kemudian ini seperti dua pilihan. Apapun itu yang berkaitan dengan dua pilihan, lalu ada urusannya dengan uang. Aku harus bilang sama kamu Leo, kiri kanan sama, 50% loss, 50% gain. Kemana ya, ke Eropa apa ke US liburannya? Eropa ada untung ruginya, US ada untung ruginya. The top absurd ini tendensinya adalah tidak membuat keputusan guys, sehingga waktu lewat tank tot, zong. Ke Eropa nggak bisa, ke Amerika nggak bisa, kurlep begitu ya. Oke, kalau ini tentang investasi ya gimana ya, penggandaan uang, penggandaan uang atau ini atau simpan pinjam bunga 50%. Mau menggandakan uang 50% loss, 50% gain, atau setor ke koperasi supaya dapat bunga 50%, istilahnya rentenir zaman now begitu. Pun 50% loss, 50% gain ya. Jadi jangan berdiri di pertengahan, tapi segeralah pilih karena kiri kanan sama, damage-nya sama untungnya. Justru malah kalau hanya berdiri di tengah tidak membuat keputusan akan kehilangan kesempatan. Kalau ini tentang investasi berarti ya uang nggak nambah guys, uang nggak berkembang ya. Kalau ini tentang spending money atau menghabiskan uang berarti you lost something. Gimana ya, pilih rok yang itu apa pilih kemeja yang ini? Pilih celana itu apa pilih kemeja yang ini ya, sama-sama diskon 50% soalnya. Yang itu apa yang ini ya? Ntar deh 3 hari lagi gitu, pas kamu balik di hari ketiga itu udah diambil orang guys, kayak begitu ya, the two of swords, oke? Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung pilih aja karena damage-nya sama dan gain-nya sama, oke? Kita teruskan untuk kartu romance kamu Leo yang sedang couple, ada the Eight of Wands guys. Kemungkinan akan ada pembicaraan yang penting harus terjadi. Lagi-lagi ini minor arcana, semuanya minor arcana kok ya. Ini bisa diinisiasi, bisa tidak. Oke, tapi pembicaraan akan sangat penting sekali untuk kalian sebagai couple. Komunikasi akan sangat penting sekali untuk kalian sebagai couple ya. Dan ini harus back and forth. Jangan kamu aja yang mendominasi pembicaraan. Atau kalau seandainya pasangan kamu yang mendominasi pembicaraan, kamu jangan diam aja. Kamu harus gayung bersambut, respon. Jadi begini, menurut aku, kamu bla 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 gitu, dan Leo-nya nggih jangan, the Eight of Wands itu. Terus kalau begini gimana begitu guys ya? Karena itu katanya akan menggesek-gesek kalian berdua. Iya, apaan sih digesek-gesek couple? Menggesek-gesek kalian berdua dan kemudian akan win and win solution. Sebagai lulusan sarjana komunikasi guys, dari awal aku itu selalu diajari tentang tidak ada komunikasi yang kalah kecuali kita diam. Sama dengan negosiasi. Even pada akhirnya harga barang 400.000, boleh nggak 300.000, 3,5 ya katanya begitu. Itu kamu menang juga, dia menang, win and win, oke deh gitu. Daripada harga barang 400 kamu nggak nego, ya wes 400, itu baru kalah. Komunikasi itu begitu, back and forth sampai seimbang titiknya, oke? Jadi kalau seandainya kamu diam, mungkin kamu akan rugi dan itu kamu ngedumbel di belakangnya. Juju dia mah maunya segitu aja, hanya mau kemauan dia aja yang didengarkan, bla 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 bla. Ya kamu ngomong nggak? Takut ya itu takut mah masalah kamu. Pertanyaannya kamu ngomong nggak? Karena Eight of Wands ini back and forth ya, harus berdua arah, jangan satu arah katanya komunikasinya. Kalau kamu ngerasa diperlakukan satu arah komunikasi, kamu harus lawan. Atau kalau kamu yang memperlakukan komunikasi satu arah, hentikan. Karena ini harus back and forth ya. Yang keempat ini adalah kartunya Leo yang sedang jomblo guys. The Page of Cups muncul di sini. Kamu masih kebayang-bayang sama seseorang gitu, tapi orang ini entah ada di mana saat ini. No access di antara kalian berdua. Kamu masih menyimpan rasa. Menurut kamu kayak apakah rasa ini kuat? Nggak kuat guys, because this is page. Ini nggak stabil ya. Artinya kalau tiba-tiba ada yang lebih pasti, kamu akan segera menerima yang lebih pasti. Kamu kayak sedang menunggu seseorang kembali atau berharap ada kesempatan untuk berbaikan lagi dengan seseorang, tapi dalam energy page. Jadi artinya ketika perbaikan itu terjadi, kamu pun ragu guys, apakah kamu akan terima atau tidak terima. Ketika kalian bersama lagi, kamu akan mulai membayangkan, loh ini yang gue mau atau enggak sih gitu. Nah kalau itu pertanyaannya no, bukan ini yang kamu mau, begitu deh guys ya. The Page of Cups unstable. Daripada kamu berusaha untuk menunggu atau membalikkan keadaan dalam keadaan The Page of Cups unstable, mending kamu menunggu kesempatan baru. Siapa tahu nanti yang datang itu Knight minimal, atau yang energinya King, atau kamu akan menjadi King setelah bertemu dengan dia. Nah itu baru worth
worth it istilahnya ya, layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau yang ini enggak, aku lihat guys ya. Stay away dan berhentilah menunggu, berhentilah berharap karena energi kamu patch. Yes, itu aja yang aku punya untuk kamu. Leo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Januari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari. Wish you all the best Leo. Thank you very much. Dadah guys.